Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 181 yang berjudul Bencana Besar. Di awal chapter 181 ini, setelah Muzan berhasil memulihkan diri dan membunuh para pasukan pemburu iblis yang mengepungnya, Kiriya merasa sangat menyesal karena telah memberi perintah yang salah, sehingga banyak korban dari pemburu iblis berjatuhan. Dan saat dirinya terdiam merenung oleh perbuatannya tersebut, adik-adiknya pun mencoba memanggilnya yang terdiam itu. Dan di sini, Kiriya berkata dalam hatinya, kalau usaha yang telah dilakukan semua orang hingga ratusan tahun untuk mengalahkan Muzan telah menjadi sia-sia karena salahnya. Dan karena di sini Kiriya tidak menyauti panggilan-panggilan adiknya, tiba-tiba salah satu adiknya pun langsung menamparnya untuk menyadarkan dirinya, sehingga membuat adik yang lainnya terkejut. Lalu adiknya yang menampar tersebut langsung berteriak memperingatkan Oyakata sama atau Kiriya untuk menenangkan dirinya, dan juga dia harus memberikan perintah selanjutnya kepada para pasukan yang tersisa, karena pertarungan masih belum berakhir. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Setelah Kiriya ditampar oleh adiknya, dia pun hanya bisa terdiam. Dan sesaat setelah dirinya tertampar, dia pun langsung melihat bayangan keluarga leluhurnya. Di sini, Kiriya mengatakan kalau perkataan adiknya tersebut memang benar, karena sekarang dirinya Oyakata sama dari para pasukan pemburu iblis. Kiriya merasa kalau ayahnya, kakeknya, dan para leluhurnya itu juga telah melakukan tekanan dan rintangan yang sama seperti dirinya. Dia pun langsung kembali pada tugasnya dan langsung memberikan perintah untuk terus memantau posisi Muzan dengan menggunakan mata burung gagak yang masih tersisa. Dan karena jangkauan serangan Muzan yang sangat luas, Kiriya pun menyuruhnya untuk tidak terlalu dekat saat mengawasinya. Lalu Kiriya pun juga menyuruh untuk mengumpulkan para Hashira dan seluruh pasukan yang masih tersisa ke dalam suatu tempat. Kemudian, Kiriya pun berterima kasih kepada kedua adiknya, Kanata dan Kuina, sehingga kejadian tersebut membuat kedua adiknya itu pun bersedih. Kemudian, di dalam Kastil Infinity, burung gagak yang menghampiri Mitsuri pun mengabarkan perintah untuk menyuruh semua Hashira agar berkumpul secepatnya. Dan saat Mitsuri mengetahui kalau Muzan telah bangkit, dia pun merasa khawatir karena saat dirinya dan yang lainnya masih sibuk di suatu tempat, tetapi Muzan sudah bangkit kembali. Kemudian di sisi lain, Obana yang sedang berlari kembali menuju ke tempat Nakime, dia pun sudah tahu kalau Tokito dan Genya telah mati dan berhasil mengalahkan iblis bulan atas 1. Dan karena hal itu, Obanai pun merasa kalau dirinya telah buang-buang waktu selama ini. Lalu, sambil melihat ke arah tempat Nakime, Obanai pun merasa kalau jurus darah iblis milik Nakime memang tidak begitu mematikan. Akan tetapi, iblis Nakime tersebut sengaja membuat dirinya dan Mitsuri bermain kejar-kejaran, sehingga dia tidak bisa menebas kepalanya untuk mengakhiri semua ini. Dan masih sambil berlari untuk mencoba kabur, Obane juga berkata kalau iblis Nakime juga bisa membuat dua Hashira tertahan di satu tempat. Dan karena hal itu, dirinya harus segera mungkin melakukan sesuatu untuk menjauh darinya. Karena jika tidak, maka dirinya Obanai takkan bisa berkumpul dengan Hashira lainnya. Kembali ke tempat Mitsuri. Saat Mitsuri dituntun oleh burung gagak untuk berkumpul di suatu tempat, dia pun bertanya kepada burung gagak tersebut bahwa perintah seperti apa untuk menyuruh seluruh pasukan berkumpul di suatu tempat. Dan bertanya lagi apakah dirinya harus meninggalkan iblis Biwa Nakime ini. Tapi saat Mitsuri akan melanjutkan omongannya, tiba-tiba dari belakang Haorinya pun langsung ditarik oleh seseorang, sehingga membuat Mitsuri terkejut dan bertanya-tanya siapa yang menariknya. Kemudian di tempat Nakime, dia pun terus membunyikan biwanya yang ada kemungkinan merubah tata ruang Kastil Infinity tersebut.
Dan di tempat Muzan, dia pun sudah membunuh beberapa para pasukan pemburu iblis lagi. Dan di dekatnya juga Tanjiro dan Giyu saat sedang berlari ke arah Muzan. Mereka pun terkejut saat tata letak ruang di sekelilingnya mulai berubah. Dan setelah area di sekelilingnya berubah, ternyata sebelumnya Nakime sudah membunyikan biwaknya untuk membuat Muzan bertemu dengan Tanjiro beserta Giyu. Dan saat Muzan bertemu dengan Tanjiro dan Giyu, Tanjiro pun langsung terkejut dan berhenti berlari. Dia pun langsung merasakan kekesalannya yang mendalam, dan kemudian langsung mengingat di saat-saat dirinya melihat keluarganya yang telah mati dibantai oleh Muzan dengan hanya menyisakan Nezuko yang telah dirubah menjadi iblis. Dan juga mengingat teman-temannya Kyojuro, Shinobu, Tokito, dan Genya yang telah mati oleh iblis. Dan saat Tanjiro merasakan emosi yang sangat mendalam terhadap Muzan karena kematian keluarga dan teman-temannya, dia pun langsung menggenggam erat pedangnya sambil mengeluarkan amarah dan kekesalannya terhadap Muzan. Namun, di sini Giyu pun dengan juga penuh emosi kemarahannya terhadap Muzan, dia menyuruh Tanjiro untuk tetap tenang. Dan dari sisi lain, Muzan yang bertemu dengan mereka berdua pun langsung mengungkapkan perasaannya dengan berkata, kalau mereka semua sangat keras kepala, dirinya juga sudah muak dengan mereka semua. Dan Muzan merasa kalau dirinya sudah mulai kehilangan kesabarannya. Dan mereka semua, para pemburu iblis, selalu mengoceh tentang membalaskan dendam keluarga maupun orang-orang. Dan bertanya, bukankah sudah cukup untuk kalian karena masih bisa hidup? Setelah mendengar perkataan tersebut, Giyu pun langsung merasa kesal. Dan Tanjiro karena luapan emosinya, dia hanya bisa terdiam melihat Muzan. Lalu Muzan pun berkata lagi kepada Tanjiro dan Giyu bahwa memangnya mengapa jika keluarganya terbunuh. Muzan juga menyuruh mereka untuk menganggap hal tersebut keberuntungan karena masih bisa hidup, dan menyuruhnya untuk melanjutkan kehidupan seperti biasanya. Lalu, masih dengan amarah yang mendalam, Tanjiro pun menjawab perkataan Muzan itu, bahwa bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Lalu, Muzan pun berkata lagi kepada Tanjiro, berusaha membunuh dirinya sama saja dengan melawan bencana. Dan kemudian menyuruh mereka untuk tidak perlu repot-repot memikirkannya, karena pasti takkan ada satupun orang yang akan membalas dendam pada bencana yang merenggut nyawa kerabatnya, seperti entah itu letusan gunung berapi, angin topan, atau gempa bumi. Muzan pun berkata lagi pula orang yang sudah mati pasti takkan bisa dihidupkan kembali, dan menyuruh mereka, Tanjiro dan Giyu, dan pemburu iblis lainnya untuk menyerah saja dengan melanjutkan kehidupan masing-masing dengan tenang. Dan masih mengungkapkan perkataannya lagi di hadapan Tanjiro dan Giyu, bahwa sebagian besar orang pasti akan berpikir untuk melanjutkan kehidupannya daripada melawan bencana, dan bertanya kepada Tanjiro dan Giyu mengapa mereka tidak seperti orang yang melanjutkan kehidupannya dengan tenang tanpa melawan bencana. Lalu Muzan pun menjelaskan bahwa alasan tersebut dengan hanya satu alasan, yaitu karena pemburu iblis seperti Tanjiro, Giyu, dan yang lainnya tidak normal. Dan Muzan juga merasa kalau dirinya sudah muak berurusan dengan orang sepertinya, dan dirinya ingin segera mengakhiri semua ini. Lalu di sini saat mendengar perkataan-perkataan Muzan tersebut, Tanjiro pun hanya terdiam. Dan setelah mendengar semuanya, dengan tatapan kosongnya dan kekesalannya yang mendalam terhadap Muzan, Tanjiro berkata kalau dirinya dan mereka yang lainnya tidak akan bisa membiarkan makhluk seperti Muzan ada di dunia ini. Dan berikut adalah pembahasan chapter 181 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertemuan antara Raja Iblis Muzan dengan Tanjiro dan Giyu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.